Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Saya Agus Rida, Widyaswara Balai Diklat Keagamaan Padang. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi publikasi ilmiah. Sebelumnya sudah Bapak Ibu bahas tentang konsep dasar publikasi ilmiah bentuk laporan hasil penelitian, dan publikasi ilmiah bentuk makalah tinjauan ilmiah dengan Widyaswara Bapak Rusliadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang publikasi ilmiah bentuk buku dan publikasi ilmiah bentuk tulisan ilmiah populer. Bapak Ibu yang saya hormati, kompetensi dasar mata diklat tersebut yaitu setelah mengikuti pelatihan, Bapak Ibu diharapkan dapat memahami konsep buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku pedoman guru. Yang kedua, menganalisis tulisan publikasi ilmiah dalam bentuk buku. Dan yang ketiga, mempraktikkan penulisan publikasi ilmiah dalam bentuk buku sesuai dengan sistematikanya. Kompetensi dasar tersebut ada 3 materi yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama tentang buku teks pelajaran, yang kedua tentang buku pengayaan, dan yang ketiga buku pedoman guru. Bapak Ibu, publikasi ilmiah merupakan suatu upaya untuk menyebarluaskan suatu karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk laporan penelitian, makalah, buku, atau artikel. Publikasi ilmiah merupakan wujud profesionalisme seorang guru. Sesuai dengan materi yang akan kita bahas, publikasi ilmiah bentuk buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku pedoman guru, Bapak Ibu, satu persatu akan kita diskusikan. Buku teks pelajaran, buku yang berisi buku pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan diperuntukkan bagi peserta didik pada suatu jenjang pendidikan tertentu atau sebagai bahan pegangan mengajar guru, baik sebagai buku utama maupun sebagai buku pelengkap. Buku teks pelajaran dapat ditulis guru secara individu atau kelompok. Bapak Ibu, sistematika buku pelajaran tersebut, yang pertama ada pengantar, yang kedua ada bagian pendahuluan, yang ketiga ada bagian isi, dan yang keempat ada bagian penunjang. Pada aspek pengantar, buku tersebut ada kata pengantar dari orang lain atau selain dari penulis, bisa itu dari atasan atau dari pimpinan Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu bertugas. Yang kedua adalah prakata, merupakan antaran kata oleh seorang penulis yang bersangkutan. Bagian pendahuluan terdiri daftar isi dan tujuan buku pelajaran. Bagian isi terdiri dari judul bab, penjelasan tujuan bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, dan soal latihan. Khusus untuk bagian penunjang, di sini akan kita temukan nanti daftar pustaka dan data diri si penulis. Selanjutnya, publikasi ilmiah bentuk buku pengayaan. Bapak Ibu, buku pengayaan merupakan sebuah buku yang memuat beberapa materi yang bertujuan untuk memperkaya buku teks. Buku pengayaan yang pertama ada berbentuk modul, materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Yang kedua ada berupa diktat. Bapak Ibu, diktat merupakan catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang diterapkan guru untuk mempermudah atau memperkaya materi pembelajaran atau bidang studi yang disampaikan oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kembali kita ke modul. Kita lihat modul tersebut memiliki kerangka. Yang pertama ada petunjuk untuk siswa, yang kedua ada isi materi bahasan atau uraian dan contoh. Yang ketiga ada lembar kerja siswa, yang keempat ada evaluasi, yang kelima kunci jawaban evaluasi, dan yang keenam pegangan tutor atau guru. Sedangkan untuk diktat, kita lihat diktat itu memiliki kerangka ada bagian pendahuluan, ada daftar isi dan penjelasan tujuan diktat pelajaran. Di bagian isi, judul bab atau topik isi bahasan, penjelasan tujuan bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, dan soal latihan. Sedangkan pada bagian penunjang akan kita temukan nanti daftar pustaka. Berikutnya,
Kita masuk ke dalam buku dalam bidang pendidikan. Buku dalam bidang pendidikan merupakan buku yang berisi pengetahuan terkait dengan bidang pendidikan. Yang membedakan buku pelajaran dengan buku bidang pendidikan, yang pertama dari aspek isi, pada buku pelajaran berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu, sedangkan pada buku bidang pendidikan berisi pengetahuan yang terkait dengan bidang pendidikan. Sasaran pembaca peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu, sedangkan untuk buku bidang pendidikan tidak hanya pada peserta didik tetapi dapat digunakan untuk jenjang pendidikan tertentu lainnya. Yang ketiga, dari segi tujuan, merupakan pegangan mengajar guru, baik pegangan utama ataupun pelengkap untuk buku mata pelajaran. Sedangkan pada bidang pendidikan, bahan pegangan mengajar guru, baik pegangan utama maupun pelengkap, dan memberikan informasi pengetahuan dalam bidang kependidikan. Sedangkan dari aspek penulis, guru atau kelompok guru yang bertugas dan atau berkemampuan terhadap isi buku. Untuk buku bidang pendidikan merupakan guru atau kelompok guru yang berkemampuan terhadap isi buku. Artinya, kedua buku tersebut, kalau kita lihat dari buku pelajaran, itu sifatnya lebih spesifik, sedangkan untuk bidang pendidikan itu sifatnya lebih umum. Kerangka isi buku pendidikan, yang pertama ada pengantar, daftar isi, bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penunjang. Berbeda dengan kerangka isi buku pelajaran, buku dalam bidang pendidikan mempunyai kerangka isi yang lebih bebas, tergantung pada isi pengetahuan apa yang akan disajikan dalam buku tersebut oleh penulis. Yang ketiga dari buku pengayaan adalah buku terjemahan. Buku terjemahan merupakan tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku pelajaran atau buku dalam bidang pendidikan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau bahasa daerah yang akan digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Buku terjemahan tersebut harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari atasan. Bahwa buku terjemahan harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala sekolah atau atasan yang menjelaskan perlunya karya terjemahan tersebut untuk menunjang proses pembelajaran, disertai tanda tangan kepala madrasah atau kepala sekolah dan cap sekolah yang bersangkutan. Berikutnya, buku pedoman guru. Buku pedoman guru merupakan buku pedoman guru yang disajikan dalam bentuk makalah yang diketik dan dibendel. Bapak Ibu, kerangka isi buku pedoman guru ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Bagian awal ada halaman judul, ada lembar persetujuan dari kepala sekolah atau kepala madrasah, ada kata pengantar dan daftar isi. Sedangkan bagian isi ada pendahuluan, ada rincian rencana kerja, dan penutup. Yang ketiga adalah bagian penunjang, yaitu berisi tentang lampiran rencana kerja tahunan Bapak Ibu, seperti analisis kompetensi dasar, rencana rancangan pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, dan lain-lain. Publikasi ilmiah dalam bentuk buku harus memiliki prinsip apik. Asli milik Bapak Ibu, perlu untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, ilmiah sesuai dengan kajian keilmiahannya, dan konsisten sesuai dengan bidang ilmu yang Bapak Ibu ampu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Harapan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Kemudian Bapak Ibu dapat mengimplementasikan konsep yang sudah dipaparkan. Untuk lebih menguasai konsep tentang publikasi ilmiah dalam bentuk buku, silakan Bapak Ibu baca bahan tayang yang sudah disediakan. Dan buku 4 pembinaan pengembangan profesi guru edisi revisi 2019. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Insya Allah berikan kemuliaan kepada kita atas aktivitas yang kita lakukan dalam meningkatkan kualitas diri untuk menjadi guru yang profesional dan bermartabat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada sesi berikutnya.